Bisa menahan lagi. Astaga, Sok dilakukan ya kayak apa ini? Sun? Senang. Garnisun kali. Bukan juga. Nama kan tidak penting. Ntar juga tahu. Iya, asik. Buat Falco Ngoe Channel, sukses terus ya channelnya. Semoga semakin ramai. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Salam ngakak dan salam baras untuk kita semua. Oke guys, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Video saya kali ini saya akan menanggapi terkait dengan bacotan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan juga si Tifa yang ngaku-ngaku dirinya jadi dokter. Ya, sangat disayangkan ketika kemarin anggota DPD RI menerima si Tifa CS ini ya di gedung parlemen. Kemudian Abraham Samad yang dengan suara lantang ya meneriaki agar bisa mengadili Pak Jokowi. Entah apa yang membuat dia ini sangat sakit hati, kecewa, sehingga dia begitu semangat ya untuk ingin segera mengadili Bapak Jokowi. Mari kita simak bersama-sama guys. Kita mau melakukan sebuah investigasi dan ini wajib untuk kita. Tipa lagi berbicara di depan DPD RI. Tipa ngajak DPD RI ya untuk melakukan investigasi masalah Pupu Papa. Yang ngajak DPD untuk melakukan riset. Tipa gak jelas ya, kau ini dokter paling bengak sedunia. Masalah Pupu Papa gak jelas yang kau bicarakan. Nggak habis-habis Pupu Papa, padahal Pupu Papa itu yang buat tuh Mr. Panci yang sebelah kau itu. Siapa ya Mr. Panci guys? Di sisi lain Tipa bilang kan dia Kasih tidak punya tahu nggak ya? kapasitas untuk memastikan bahwasanya itu adalah punya Gibran Raka Buming Raka. Tapi dia berbicara bahwasanya itu punya Gibran. Kan Tipa ini nggak jelas. Satu sisi dia bilang dia tak punya kapasitas. Di sisi lain ya dia yakin bahwasanya itu punya Gibran. Sebenarnya Limplang. Tipa ini sudah terkena penyakit gangguan jiwa. Apa namanya itu ya? Skizofrenia yang dia tuduhkan sama yang punya Skizofrenia. Papa. Padahal si Tipa sendiri yang punya penyakit skizofrenia. Skizofrenia itu gangguan mental berat, gangguan jiwa lah. Dia ciri-cirinya delusi, halusinasi. Ya. Kan semua ada pada diri Tipa. Delusi ya, halusinasi ya. Nah, kan Tipa ini berhalusinasi bahwasanya Anies dibutuhkan di dunia internasional. Pret. Ya kan? Internasional tai. Tipa, nggak habis-habis kau Tipa. Gak jelas. Sih kau Tipa. Lagian kau mau percaya sama Roy Suryo mantan napi? Aduh. Iya ya, Ini Roy lagi. Suryo mantan napi ya. DPD RI ini mau menerima orang kayak gini, kan bengak betul. Udah jelas-jelas ini punya penyakit hati, punya gangguan jiwa, skizofrenia. Tipa, Rapi Harun, Mr. Panci. Habis itu ini orangnya ada 20 Mr. orang Panci. nih. Satu-satu berbicara masalah Pupu Papa. Tipa, masalah Pupu Papa itu kan yang dihina Pak Prabowo, ya. Kenapa kau yang kalang kabut? Lagipun Pak Prabowo itu nggak ada pernah berpikiran masalah Pupu Papa, karena Pak Prabowo tahu Pupu Papa itu bukan Gibran punya, tapi punya kelompok kalian sendiri. Pak Prabowo tahu lah sifat kalian semua. Karena Pak Prabowo gabung sama kalian, makanya Pak Prabowo tinggalkan kalian semua. Karena apa? Karena kalian semua itu mengidap penyakit jiwa, sementara Pak Prabowo itu ya normal. Jadi dia bergabung sama Kena Pak virus Jokowi, dari Sengkuni sama-sama Amin orang yang Rais. waras. Pak Prabowo itu lagi sibuk Tipa memikirkan macam mana caranya supaya negara Republik Indonesia ini maju ke depan dan rakyatnya makmur. Masalah Betul. Pupu Papa teh gigi lah Tipa. Gak Apa yang perlu juga dipikirkan dibahas. Pupu Papa? Mau dilakukan riset. Riset apa yang mau lakukan? Riset tai. Orang Gibran baik-baik aja. Yang punya penyakit skizofrenia itu kau sendiri. Udah terganggu jiwa kau karena cinta kepada Anies Baswedan. Asoy. Tipa, sebaiknya kau aja
CT scan otak kau itu, yang kayak kata Roy Suryo kan. Ini mesti CT scan otak, ya kan, biar kelihatan. Roy Suryo, Tipa, Rapli Harun, Assegaf, Amin Rais pertama. Kalian coba lah CT scan otak kalian. Kalian ini udah terganggu jiwa kalian semuanya. Ya, penyakit skizofrenia itu kalian sendiri, bukan Gibran. Aneh aja ada perempuan kayak kau gini di Indonesia. Ya Tipa ya, aku kalau membahas kau ini suka aku, karena apa? Kebodohan kau itu yang aku herankan. Kok bisa dapat gelar dokter kau, sementara kau bengak minta ampun. Tipa, cinta mengalahkan segalanya, ya nggak Tipa? Asik. Cintanya sama Cinta Anies, mengalahkan mati-matian. segalanya, guys. Ya, mengangkat pupu papa. Ya, berharap agar Pak Prabowo bisa diadu domba dan Gibran bisa lengser dari wakil presiden, digantikan oleh Anies Baswedan. Tipa. Halusinasi si Tipa. Harap Tipa ini yang penyakit skizofrenia itu yang dialami oleh Tipa sendiri, bukan Gibran. Karena Tipa ini halusinasi tingkat dewa. Dia bilang Anies dibutuhkan dunia internasional. Kan halunya itu kan tingkat dewa itu. Internasional mana ya? Tipa juga mengalami delusi, ya kan? Seolah-olah dia sama Anies tuh sudah gimana gitu. Delusi. Jadi kusarankan nama kau Tipa, coba dulu cek kejiwaan kau. Ya seperti kata Roy Suryo, coba kau CT scan dulu otak kau itu. Karena udah bergeser parah. Pupu papa ya? Terus. Pupu papa itu udah basi Tipa. Karena Pak Prabowo tahu yang buat pupu papa itu adalah kelompok kalian sendiri. Kau tanya sama Mr. Panci itu, yang punya. Pura-pura dia, mantan napi kau dipercaya. Bisa aja si Tipa. Oh alah si Tipa. Kapan kau sadarnya Tipa? Kasihan aku kau. Tapi aku suka membahas kau. Karena apa? Lucu aja kau Raza. Bengaknya gak habis-habis. Halusinasi kau untuk mendapatkan Anies Baswedan itu ya kan gak berhenti. Itu aku salutnya. Ya guys, sebuah saran yang sangat positif menurut saya ketika si ibu ini mengatakan bahwa si Tifa ini sebaiknya otaknya perlu di CT scan. Ya, mungkin saja isi otaknya ini sudah bergeser parah sehingga susah sekali untuk berpikir tentang hal-hal yang positif. Bayangkan, Mas Gibran aja yang sudah resmi menjadi wakil presiden Republik Indonesia masih dia tuduhkan bahwa Mas Gibran itu kena penyakit apa ya tadi nama agak aneh itu, seperti orang stres gitu. Si Tifa ini dia tidak pikir bahwa sebenarnya yang stres, yang gile itu dia sendiri. Ini dokter yang satu ini agak aneh ya. Saya jadi berpikir jangan-jangan gelar dokternya ini pakai beli ya. Atau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, coba komen di kolom komentar. Mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Abraham Samad bin Somad. Ini Abraham Samad. Terus ngejar-ngejar kesalahan Jokowi. Orang ini kalau nggak salah dulu pernah kasus hukum dah, bahkan sampai diberhentikan di KPK dia ini. Kalau nggak salah, tahu dia dulu jadi apa dari KPK tuh. Orang ini Ketua mukanya KPK, nih, Bang. emang muka maling ini orang. Muka-muka korup itu kelihatan. Kalau gua ini ya muka alim. Asik. Kalau gua sendiri ya. Tapi ini si Sama, Abraham gue Samad juga, ini mukanya muka maling ini. Makanya dulu diberhentikan dia di KPK itu. Biasanya sih paling ya dia itu korup masalah kasus paling. Menutupi kasus seseorang, kemudian dia ada kepentingan secara pribadi yang akhirnya dia dapat keuntungan secara pribadi. Biasanya begitu, nggak jauh ini orang-orang begini nih. Abraham Samad, lu nggak usah banyak bacot dah. Lu teriak-teriak so hebat, so keras lu rupanya. Nggak usah so keras, so hebat lu Abraham Samad. Semua rakyat Indonesia tahu siapa lu. Lu itu tukang maling duit negara itu. Lu berlindung di balik KPK pada saat itu. Lu pekerja KPK pada saat itu. Tapi lu nya nggak waras lu. Makanya lu sempat diberhentikan dan lu sempat bersentuhan dengan hukum.
Orang benar itu nggak mungkin bersentuhan dengan hukum, sangat tidak mungkin. Walaupun bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil. Nah, kalau berkaitan dengan lo, gue yakin memang lo bermain pada saat lo kerja di KPK dulu. Ya paling jual beli kasus. Abraham Samad, lo sekarang gue peringati aja ya, buat lo nih Abraham Samad. Lo nggak usah sok keras deh. Sok keras, sok hebat, teriak-teriak lo, nganu-nganuin Jokowi, nggak usah. Denger nggak lo Abraham Samad? Mudah-mudahan video gue kedengeran sama lo. Mudah-mudahan ya bang. Sok hebat, sok keras, sok apa lo? Sok toy. Muak gue ngeliat muka lo. Lu ngaca diri aja. Lu ngaca diri, lu banyak ibadah. Ya, lu banyak ibadah. Nggak mungkin dulu lu punya kasus berat lo, makanya lu sampai diberhentikan. Nggak mungkin kalau lu nggak punya masalah. Ya masalah lu ya itu tadi, paling lu jual beli masalah kasus lo, nutupin kasus orang, paling nggak jauh Bisa kayak juga. begitu. Bisa kita duga Gue seperti peringatin itu ya. Gue nih rakyat Indonesia nih, ya gue mendukung pemerintahan gue. Kenapa gue harus mendukung pemerintahan? Ya artinya kalau rakyat melawan sama pemerintah, tentunya bagaimana jadinya nanti negara? Bagaimana mau maju ini negara kalau rakyatnya malah brengsek kan begitu? Nah ini gue termasuk rakyat Indonesia yang patuh dan taat mendukung sistem pemerintahan. Adapun jikalau misalkan ada pemerintahan yang nggak benar, ya tentunya kita sampaikan dengan cara yang tepat, yang baik, mekanismenya harus benar. Bukan malah teriak-teriak kayak lo, Abraham Samad. Gue peringatin aja nih Abraham Samad, lu nggak usah banyak bacot. Mudah-mudahan video ini lu ngeliat nih, lu nggak usah so hebat, so keras, lu nggak usah lo, Abraham Samad. Ntar lama-lama ditelanjangin juga lu kasus lu. Brengsek lu sekarang udah jadi kaum sengkuni lu. Gerombolan lu gabung sama gerombolan imigran Yaman lu ya. Lu jangan merasa so hebat deh, jangan merasa so keras lu. Lama-lama dikarungin lu ntar lu. Brengsek lu. Ya guys, otaknya Abraham Samad kalau di CT scan mungkin seperti ini ya. Seperti ini. Banyak benjolan-benjolan. Ya, yang membuat saya heran adalah ketika Bapak Jokowi sudah selesai masa jabatan, masih saja mereka ini ngebacot, menuntut agar Bapak Jokowi ini diadili. Emang apa sih salahnya Bapak Jokowi? Lebih konyolnya lagi, kemarin ada demo 411 ya, pimpinan Rizik Sihab. Ini jadi lucu ya. Mulai cari panggung mereka ini. Saya kira sebentar lagi orang-orang ini akan kena azab. Ya. Amin ya. Ini kok Bapak Jokowi sudah selesai menjabat kok masih kalian ngurusin Bapak Jokowi sih? Emang sakit hati kalian ini tidak bisa disembuhkan ya? Atau gimana sih? Padahal yang presiden Prabowo yang lebih tua, senior, Prabowo kok datang duluan ke Jokowi yang notabene mantan presiden dan masih muda umurnya dibanding Prabowo. Kan mereka dua sahabat bang. Semalam itu hujan gede banget. Bahkan dinginnya sampai pagi ini masih terasa. Asik. Kos itu masih kepanasan. Bapak Prabowo datang ke Solo menemui Bapak Jokowi tidak memakai fasilitas negara. Bahkan mobilnya saja tidak berplat RI1. Bapak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi sebagai sahabat, sebagai teman. Yang namanya sahabat tidak memandang pangkat dan jabatan, baik presiden, mantan presiden, atau apapun. Dan Bapak Prabowo tahu caranya mengucapkan terima kasih seperti apa, bukan hanya secara lisan,
akan tetapi menemui langsung orang yang paling berjasa atas kemenangan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak seperti yang Ono setelah dimenangkan jadi gubernur, malah ngasih nilai 11 dari 100. Dan pertemuan seperti ini sudah terbiasa dilakukan dua orang sahabat ini. Dulu Bapak Prabowo pernah mengatakan Pak Jokowi pas menang Pilpres dulu, dia juga datang ke rumah Bapak Prabowo, menemui Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo kali ini melakukan hal yang sama. Dan semisal Pak Jokowi yang saat ini statusnya mantan presiden mendatangi Bapak Prabowo sebagai presiden, kalian akan komen apa lagi? Budak Mulyana nggak paham di DPR dikuasai siapa. Siapa bang yang menguasai DPR? Bukannya ketua DPR RI adalah Mbak Puan Maharani dari fraksi PDIP. Dan di parlemen sana, fraksi PDIP lah yang terbesar yang ada di sana. Jadi, yang berhak atas keputusan tentang RUU perampasan aset adalah Mbak Puan Maharani selaku dari ketua DPR RI. Tom Lembong. Siapa sih sebenarnya Tom Lembong ini? Pernah menjadi tim sesnya di eranya Banteng 2014 kalau nggak salah. Dan juga kemarin menjadi tim sesnya Pak Anies Baswedan. Ada apa? Apakah ada hubungannya kira-kira? Kenapa di saat ada kasusnya Tom Lembong diangkat ke publik, ada beberapa orang pendukungnya dari Pak Anies Baswedan juga pendukung-pendukung dari Banteng tidak terima dengan kasus Tom Lembong? Ada apa kira-kira? Mereka malah kepanasan. Pilkada 2024. Tetap satu kata, stop pilih orang-orang yang diusung oleh partai PDIP. Dan apabila yang diusung PDIP hanyalah satu pasangan saja, ya, dan lawannya adalah kota kosong, ya, maka di seluruh wilayah Indonesia menangkanlah kota kosong yang menjadi lawan dari partai PDIP. Paham semuanya sampai sini? Kami garis lurus Jokowi 3 periode, di mana Pak Jokowi berada, disitulah kami ada. Dan saat ini Pak Jokowi berada di garisnya Pak Prabowo, juga Mas Gibran. Maka untuk itu Jokowi 3 periode berada di garisnya Pak Prabowo Subianto, juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Paham semuanya? Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufu Fafa. Ini Fufu Fafa lagi. Lu sendiri yang punya akun, ya Allah. Tragis lu. Lu yang bisa buat akun, cara masuknya gimana? Lu nyalahin orang lain. Konyol nggak tuh? Dibayar berapa lu sama orang? Apa inisiatif lu buat sendiri mau menghancurkan nama orang lain? Gila. Cari panggung dia, Mbak. Ya guys, merespon terkait dengan kunjungan Bapak Prabowo di kediaman Bapak Jokowi di Solo, tentu banyak reaksi-reaksi dari netizen, terutama para pembencinya Bapak Jokowi ya, para barisan sakit hati. Mereka mempertanyakan, loh, kan Bapak Prabowo ini kan lebih tua secara umur. Kenapa Bapak Prabowo yang malah mengunjungi Bapak Jokowi? Seharusnya kan Pak Jokowi yang datang ke istana. Hei kalian-kalian, Pak Prabowo pergi ke Solo itu tidak membawa atribut negara ya. Beliau datang ke Solo, datang sebagai seorang sahabat. Ya, datang sebagai seorang sahabat yang ya mungkin saja mereka bisa sharing tentang bangsa dan negara. Tapi kalian ini malah berpikir yang aneh-aneh. Entar kalau Bapak Jokowi ke istana, kalian bilang cawe-cawe lagi. Ya, kemudian kita berbicara tentang undang-undang perampasan aset. Kenapa selama kepemimpinan Bapak Jokowi, undang-undang ini kok tidak bisa disahkan oleh DPR? Ternyata ya, memang selain ketua DPR-nya dari Partai Banteng, ternyata baru-baru ini terungkap ya guys, bahwa ada dirut dari perusahaan miliknya
suaminya Puan Maharani itu ditangkap KPK karena ada kasus. Mungkin itu alasan kenapa Partai Banteng tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kemudian si Panci Fufufafa Suryo masih mempersoalkan, masih mempertanyakan tentang akun Fufufafa. Bapak Prabowo saja santai-santai saja, kok malah mereka yang bacot. Daripada sibuk ngomongin Fufufafa, balikin itu panci-panci miliknya Kemenpora. Itu lebih berharga ketimbang kau urusin itu Fufufafa, Panci. Persahabatan di antara Prabowo dan Jokowi kembali diperlihatkan lewat silaturahmi dan jalinan komunikasi yang dibangun oleh para calon kepala daerah yang didukung oleh kekuatan pro-Jokowi dan pro-Prabowo, Projo dan Probo dalam kontestasi pilkada di berbagai daerah. Upaya untuk melemahkan hubungan persahabatan di antara Prabowo dan Jokowi nampaknya pelan-pelan sirna dan menjadi tidak relevan. Oleh karena realitas tidak politik, relevan. Prabowo dan Jokowi punya mimpi bersama bahwa Indonesia ke depan akan semakin baik. Terlebih ketika politik demi Indonesia emas itu diterjemahkan secara nyata oleh para kontestan yang maju dalam pilkada di beberapa daerah. Saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa kedatangan para kontestan dalam pilkada daerah masing-masing ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, itu adalah pesanan Prabowo. Itulah yang saya ingin beri sebagai sebuah apresiasi pendek. Ketika Ridwan Kamil diberi tugas setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo dalam makan malam bersama, tugas Prabowo adalah temui Jokowi dan mintalah berbagai macam pandangan terkait bagaimana pilkada yang akan dialami oleh sang Ridwan Kamil, khususnya di Jakarta. Demikian juga dengan para kontestan dalam pilkada masing-masing. Bagaimana analisis filsafat untuk menolong kita membaca fenomena terkait dengan kunjungan silaturahmi para calon kepala daerah ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi. Teman-teman, kedatangan beberapa calon kepala daerah ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo menarik untuk dianalisis dan dicermati secara kritis. Memang harus kita akui kekuatan Jokowi dan berbagai macam kekuatan bawaan Jokowi yang tergabung dalam Projo atau Pro-Jokowi tetap signifikan dan diperhitungkan dalam dinamika politik di tanah air. Saya ingin mengatakan bahwa realitas politik Jokowi itu tetap menjadi faktor dan variabel penting untuk memastikan bahwa siapapun calon kepala daerah yang merapat dan membangun komunikasi dan silaturahmi politik dengan Jokowi mempunyai semacam legitimasi dan legasi untuk beroleh peruntungan dan kesuksesan dalam pilkada yang mereka ikuti di daerah masing-masing. Tentu ujiannya adalah pengalaman Jokowi. Berbagai pengalaman Jokowi yang dibutuhkan oleh para calon kepala daerah ini memperlihatkan bahwa Jokowi adalah kekuatan politik. Jokowi dan pengalamannya selama 2 periode memimpin Indonesia dan sebelumnya pernah menjadi kepala daerah di beberapa daerah, itu memberikan keuntungan politik. Di satu sisi, keuntungan politik itu menunjuk pada sosok yang bernama Jokowi. Tetapi di sisi lain, para calon kepala daerah ini juga ingin berbagi pengalaman dan menangguk berbagai macam pengalaman-pengalaman berharga yang dimiliki oleh Jokowi terkait dengan upaya mereka untuk memenangkan pilkada di daerah masing-masing. Apapun yang ingin membangun komunikasi, bahkan ingin belajar membangun ikatan hubungan silaturahmi yang bisa saja kita katakan itu sebagai silaturahmi politik, maka orang-orang itu atau aktor-aktor politik itu memiliki kecerdasan politik dan kecerdasan sosial dan kecerdasan kebudayaan yang mumpuni dan berada di level yang sangat membanggakan. Karena itu teman-teman, ketika ada aktor-aktor politik yang karena alasan berbagai macam dendam politik atau kebencian politik atau perbedaan arah politik yang sengaja dibesar-besarkan, bahkan dikapitalisasi untuk mendemigrasi sosok penting dalam perpolitikan tanah air, yaitu variabel Jokowi, saya ingin katakan kepada mereka semua bahwa itulah kesalahan dalam memahami tentang proses kaderisasi yang dilakukan oleh para partai-partai politik ketika mereka membekali kader-kadernya masuk dalam kontestasi
pilkada-pilkada di daerah masing-masing. Karena itu teman-teman, kecerdasan sosial, kecerdasan politik, dan kecerdasan kebudayaan itu sebetulnya adalah bagian penting yang harusnya dimiliki oleh setiap pemimpin atau calon pemimpin untuk memastikan bahwa mereka adalah calon pemimpin yang amanah. Amanah berarti pertama-tama diterjemahkan sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada dendam politik, tidak ada persoalan politik yang membuat kepentingan di antara aktor-aktor politik itu kemudian berseberangan, dan pada akhirnya kepentingan yang lebih besar, yaitu demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas, itu kemudian terjadi diabaikan. Disinilah teman-teman titik kritis kita memahami tentang bagaimana kecerdasan sosial, politik, dan kebudayaan itu harus dimiliki oleh para calon pemimpin kepala daerah. Karena apa? Karena mereka harus dipastikan sebagai pemimpin yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Ketika mereka selesai dengan diri mereka, maka harapan besar, mereka punya jejaring sosial, jejaring politik, dan jejaring kebudayaan yang itu akan memompa daya mereka bersama tim kerja yang akan mensupport mereka, termasuk keteladanan-keteladanan tokoh-tokoh yang sudah purna dalam menyelesaikan tugasnya bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini, variabel Jokowi sangat menentukan. Bahkan saya ingin mengatakan variabel Jokowi sangat menentukan bagi suksesnya calon-calon kepala daerah memenangkan kontestasi di daerah mereka masing-masing. Dan pada catatan akhir saya ingin katakan, ketika Ridwan Kamil dan berbagai macam orang yang datang dengan berbagai macam harapan untuk belajar dari keteladanan Jokowi ketika memimpin Indonesia dan berbagai daerah di mana ia pernah menjadi pemimpin daerah, itu semua memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang menarik. Dan dalam konteks ini saya katakan, Prabowo memberi pesan misalnya kepada Ridwan Kamil untuk segera mendatangi Jokowi dan menangguk berbagai macam pelajaran yang berharga dari seorang Jokowi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin maju dalam pilkada di daerah masing-masing. Termasuk itu adalah Kang Emil yang memberi apresiasi bahwa ia mendapat pesan tersendiri dari Prabowo, dan karena itu ia kemudian menerjemahkan pesan Prabowo itu untuk segera mendatangi Jokowi, membangun komunikasi dan membangun silaturahmi politik. Karena itu teman-teman, berbagai orang dan kekuatan politik, aktor-aktor politik yang ingin maju dalam kontestasi di pilkada masing-masing, ketika Anda memperhitungkan variabel Jokowi, itulah kekuatan sosial politik kebudayaan Anda semua. Dan percayalah bahwa Anda punya segudang jejaring sosial yang akan membuat modal sosial Anda itu akan membuat Anda sukses di daerah masing-masing. Faktor Jokowi dan variabel Jokowi tidak bisa ditolak oleh kita yang sadar bahwa realitas politik kita di tanah air masih menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang populis sekaligus populer. Faktor Jokowi dan variabel Jokowi. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa Jokowi efek itu masih sangat terasa sampai saat ini. Ini tentu terlihat dari para calon-calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada kali ini. Mereka bahkan berbondong-bondong datang ke rumahnya Bapak Jokowi karena mereka berpikir, karena mereka merasa bahwa Jokowi efek itu sangat luar biasa. Ya, ketika orang-orang atau calon-calon kepala daerah ataupun wali kota kalau didukung oleh Bapak Jokowi, itu secara otomatis dan sudah terbukti masyarakat pasti akan memilih calon tersebut. Ya, tidak heran kalau Pak Prabowo itu memaksa para kader-kadernya atau calon-calon yang diusung dari Koalisi Indonesia Maju ini agar segera mendatangi Bapak Jokowi meminta arahan. Ya, kalau melihat seperti ini, kira-kira si Banteng gimana ya? Pasti tambah iri ya. Itulah hebatnya Jokowi ya. Bapak Jokowi walaupun sudah purna tugas, tapi masih saja banyak orang mengunjungi beliau. Keren Bapak Jokowi, sehat selalu ya. Belum genap sebulan, Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tepatnya sampai dengan hari ini baru 15 hari. Ya, Pak Prabowo sudah membuat gebrakan yang sangat luar biasa. Dan itu baru terjadi di era kepemimpinan Bapak Prabowo. Semenjak berdirinya Republik ini sampai dengan Presiden kita yang ke-8 ini, baru Pak Prabowo yang melakukan itu. Gebrakan yang sangat luar biasa yang dilakukan Pak Prabowo adalah 3 hari setelah beliau dilantik menjadi Presiden, beliau pecat 3 hakim.
beliau copot hakim itu dari jabatannya, dipecat. Kasus Kenapa Ronald dipecat? Tanur ya. Berarti tidak bagus kinerjanya. Berarti melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam melakukan tugasnya. Mungkin melakukan tindakan korupsi atau apa. Kan begitu. Baru Korupsi 15 hari. sudah pasti. Dari start awal, Pak Prabowo sudah buat gebrakan yang luar biasa. Baru terjadi di Republik ini. Ya. Jadi kenapa banyak yang tidak suka Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden negeri ini? Karena itu tadi. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin bersih-bersih semua institusi. Ya. Semua institusi pemerintahan mau dibersihkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dari apa? Tindak pidana korupsi, tindak pidana kong kali kong. Dari semua mafia yang merugikan negara dan membuat miskin rakyat negeri ini. Ini yang membuat mereka tidak suka Pak Prabowo menjadi presiden di negeri ini. Ketar-ketir mereka. Tapi rakyat yang memilih, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mereka dari golongan-golongan barisan sakit hati yang selama ini menjadi antek-antek asing untuk menguras habis harta kekayaan negeri ini. Ya pasti kalang kabut menghadapi kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya kan? Kepemimpinan yang sangat luar biasa. Didukung penuh oleh rakyat. Kan begitu? Jadi ya kita berharap dalam masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, para koruptor itu semua dihabisi, walau tidak gampang. Karena kita tahu betul bahwa semua koruptor-koruptor itu di semua institusi, di lembaga yang ada di negeri ini pasti tersusun ada. dengan rapi. Mereka Pasti semua ada. bekerja sama, punya backing yang sangat kuat di pemerintahan ini. Tapi ya kita berdoa, insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran sanggup menyelesaikan itu semua. Amin, amin. Presiden, pemimpin negara kita yang sangat luar biasa, berjiwa pejuang, tegas dan keras dalam menindak kesalahan, apalagi berjenis koruptor. Kan begitu? Tapi masih punya tata krama dan etika. Itulah pemimpin kita saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Di saat beliau harus melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, beliau pamit. Beliau minta izin kepada rakyat negeri ini untuk melakukan kunjungan kerja, bertugas atas dasar undangan negara-negara superpower dunia ini. Betapa tidak kita sangka seorang pemimpin yang punya karakter tegas dan keras, tapi punya adab, etika, dan sopan santun. Itu kan tugas dan hak beliau. Tanpa beliau minta izin pun sebetulnya itu dah wajar. Tapi beliau tidak seperti itu. Beliau minta izin kepada rakyat negeri ini. Beliau berbagi tugas dengan Mas Gibran. Inilah pemimpin yang saat ini berada di level yang sangat luar biasa, yang menjadi pemimpin negara kita. Rakyat negeri ini tidak salah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga di tangan mereka negeri kita semakin makmur dan jaya, amin, dan amin, disegani amin, amin. oleh bangsa-bangsa lain. Hai para penghujat Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Ada apa dengan kalian semua? Ada apa? Ada apa dengan kalian semua? Pak Gibran naik sebagai wakil, kalian yang emosi. Kenapa? Apa yang salah dengan Pak Gibran tuh? Beliau seorang pemuda yang best. Oh, karena beliau seorang anak Pak Jokowi, jadi kalian pikir itu nepotisme. Kalau memang seandainya memang Pak Gibran itu pantas layak untuk jadi wakil, apa yang kalian emosi? Apa yang kalian hujat? Kenapa? Marah dia. Kami suka Pak Gibran naik sebagai wakil. Kami dungu. Mungkin kamu lebih dungu daripada kami. Ada aja bikin ribut aja dunia ini. Kalau kamu memang berani, sana tuh pergi berperang tuh ke Palestina sana, bantu kaum muslim di sana. Jangan pandai menghujat aja. Hidup ini dengan tenang. Memimpin negara itu bukan mudah. Siapa calonnya mau kamu naikkan? Pak Anies. Sorry ya. Negara sekarang sudah perang pun sibuk aja kalian. Marah nih saya pendukung Gibran, pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi. Sakit hati kalian. Ibu ini nge PKH nggak ada, nggak ada PKH. Nah, walaupun saya tak ada PKH, saya tetap dukung mereka. Kenapa? Marah, sirik. Asik aja, saya heboh saja kalian. Ya baru kali ini saya melihat emak-emak itu tuh marah sekali ya. Dan harus saya berikan apresiasi ketika walaupun dia tidak mendapatkan PKH, dia tetap membela yang namanya
Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya guys, berbicara soal gebrakan demi gebrakan, kejutan demi kejutan yang dilakukan di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Raka Buming Raka, memang kita semua tentu dibuat kagum ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa di awal-awal kerjanya mereka, di awal-awal kepemimpinan mereka, puluhan koruptor ditangkap, ya, hakim yang tidak beres dipecat. Ini tentu karena nama-nama yang sudah dikantongi oleh Bapak Jokowi ya, sehingga dengan mudah bagi Bapak Prabowo untuk mengeksekusi. Ya kan guys? Gue yakin para koruptor-koruptor di Indonesia ini semuanya pada kayak gini nih. Aduh, di mana lagi nih kita sembunyi nih? Gimana lagi cara nyembunyiin nih Pastilah. korupsi kita nih? Pada Gimana keter-ketir caranya ya. nyembunyiin data-data kita biar kita nggak ketahuan nih? Gimana caranya nih? Yang pandai banget buat sembunyi aja udah ketangkap. Gimana nih? Ya Allah, kita harus sembunyi di mana nih? Ya Allah. Baru deh Sembunyi di kolom langit ya. Tuhan. Terus pada bilang semuanya, kenapa harus dia yang jadi presiden? Kenapa peluang gue buat korupsi gak bisa lagi? Kita semuanya akan tertangkap. Pak Prabowo, jangan kasih kendor Pak ya, bikin nangis darah semuanya mereka Pak. Pokoknya tangkap dari cacing-cacingnya sampai naga-naga besarnya Pak. Pokoknya tangkap. Masyarakat Indonesia sudah menanti-nanti Bapak kabar-kabar para koruptor pakai rompi oren. Sekarang udah ganti ya, rompi pink. Banyak banget netizen yang nanya ya kan, kok Pak Tom Lembong bisa ketangkep, kenapa? Ya ampun Pak, saya tuh masih percaya sama Bapak. Pada gitu ya kan jawabannya. Lah kocak, ada yang alasannya gitu. Emang itu Mulyono ngapain aja kerjaannya selama 10 tahun? Iya, kok baru bisa ketangkepnya sekarang? Gini guys, ya ini sih spekulasi gue pribadi ya, terlepas dari lu setuju atau enggak gitu kan. Setuju Mbak, Gue tuh cuma saya merunut setuju. kisah seperti ini. Pada waktu pertama kali ada rapat kabinet diadakan oleh Pak Prabowo di situ sudah memberikan pesan yang tersirat sebetulnya guys. Kalau Anda Tersirat tidak dan setuju tersurat. dengan program-program dari kabinet Merah Putih ini, silahkan keluar dari kabinet ini. Minggir aja. Nggak mau gabung, nggak apa-apa, kan kata Bapak gitu. Tapi pesan yang berikutnya adalah tapi siap-siap aja. Kalau memang ada hal-hal janggal di luar itu, kita harus memberantas korupsi, narkoba, judi online, ya kan? Dan yang terutama itu adalah korupsinya, guys. Iya kan? Nah, akhirnya setelah dilihat kemungkinannya kan sudah dikantongin. Lu bayangin deh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dikantongin kan ada salah satu cuplikan video dari Pak Jokowi. Di kantong dalam saya nih ada banyak. Kan kata Bapak udah ngomong begitu. Banyak banget yang tersirat dan tersurat guys. Cuman terkadang memang eksekusinya itu kan gak harus dijalankan pada saat pemerintahan dahulu. Karena mungkin nantinya akan menyebabkan beberapa pandangan politik, kericuhan, dan lain sebagainya. Jadi lebih bijaksana kalau yang memutuskan itu adalah Pak Prabowo. Coba siapa yang berani lawan Bapak Prabowo? Ayo, semua akhirnya kerja kan semua sekarang. Dari pihak kepolisian, TNI, semua. makin meningkat namanya. Dan juga pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Nih, sampai dengan hari ini aja, detik ini aja, itu masih banyak kasus-kasus korupsi yang akhirnya tersorot oleh media. Media jadi banyak kerjaannya, ya kan? Jadi banyak informasi beritanya. Dan media juga tidak perlu takut untuk bisa menyiarkan berita terkait korupsi yang selama ini mungkin juga udah dikantongin sama media-media nasional kita. Makanya buat teman-teman, tapi kenapa sih Pak Tom Lembong ini ditangkap? Padahal kan memang tidak ada bukti transaksinya sebanyak 400 miliar. Iya memang betul mungkin tidak ada bukti transaksinya. Tapi kan dari Pak Tom Lembong kita bisa tahu siapa-siapa aja sih pemain di balik layar ini. Pada saat Bapak Tom Lembong menjabat menjadi Mendak, siapa aja memang pemain-pemainnya? Apakah ada ikan yang lebih besar daripada Pak Tom Lembong? Dan ketika itu dilaporkan sama Bapak, ketangkep lagi gak tuh semuanya? Ketangkep pasti. Mungkin lu jangan pada heran ya kalau misalnya ternyata setahun ke depan ini kasus korupsi yang tadinya kita nggak tahu kasusnya ternyata dilakukan oleh orang yang kita tahu selama ini. Mungkin juga orang yang kita tahu selama ini memiliki mungkin predikat baik di masyarakat. Kita nggak tahu guys apa aja yang udah dikantongin sama Pak Jokowi.
dan yang akan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Oke. Semangat. Semangat ya guys. Ya, pasti banyak orang yang akan ketar-ketir ya dengan berita yang dimana akhir-akhir ini banyak sekali koruptor-koruptor yang ditangkap. Orang-orang yang selama 2 periode kepemimpinan Bapak Jokowi yang merasa diri sudah pernah makan uang negara, ya, uang haram, bersiap-siaplah Anda, ya, bersiap-siaplah Anda. Anda mungkin saja masuk dalam antrian, Anda mungkin saja masuk dalam list nama-nama yang sudah dikantongi oleh Bapak Jokowi dan sudah diserahkan kepada Bapak Prabowo Subianto. Jadi buat kalian yang para koruptor-koruptor, saya jamin kalian tidur pasti tidak tenang ya. Maunya cepat pagi, maunya cepat malam ya. Pasti kalau ada bunyi telepon sedikit, wah jangan-jangan ini dari KPK yang telepon ini. Jangan-jangan dari BPK ini, jangan-jangan dari kejaksaan ini. Panik kan kalian?